Kan capek ngunyah 33 kali kalau kita hitungin. Sering agak keras gitu, jadi udah pernah berdarah gitu kan Pak. Habis itu sekarang tuh udah nonjol gitu. Pada organ reproduksi terutama di vagina bagian luar, labia mayora ini pH-nya rendah. Direntangkan tuh ngedeng misalnya, itu akan sakit dan nggak nyaman bagi dubur. Pertama, perbaikin dulu fungsi liver, tapi yang paling penting adalah GARTI. Ya, karena GARTI antioksidannya tinggi sehingga organ livernya itu sangat prima. Kita ingat tadi, organ liver itu ada 1, 2, 3 fungsinya. Ini masing-masing berurutan 1, 2, 3. Yang satu menetralisir racun, 2 mengkonversi asupan makanan berlebih menjadi lemak, 3 jika kurang asupan makanan maka dia mengkonversi lemak menjadi kalori. Nah, yang 3 ini yang harus ya dijalankan. Tapi yang 3 ini kalau yang 2-nya rusak, dia nggak berfungsi. Ya, jadi harus 3-3-nya nih. Sepertiga. Masalahnya proses mengkonversi lemak menjadi kalori itu ada di bagian yang ketiga. Mau nggak mau livernya harus bagus. Supaya livernya bagus, dia konsumsi antioksidan tinggi. Gitu. Ya. GARTI paling bagus. Tapi biasanya kalau GARTI akan kena asam lambung. Kalau dia bakat asam lambung, otomatis dia harus kasih 2 tetes dulu. Si Biosima Pro, ya, biarkan masuk, minum air putih barang setengah gelas, setelah itu konsumsi GARTI. Kalau awalnya ya mulai dari 1 saset atau 2 saset, nanti bisa 2 saset, kalau 2 saset 3 kali sehari, jadi 6 saset masuk. Nah, itu untuk obat herbalnya. Otomatis dia harus olahraga. Ya, olahraga yang kemarin saya bicara mengenai kerupuk tuh, kerupuk putih ya. Kerupuk putih yang suka kita makan Pak dengan bakso yang rasanya enak luar biasa, itu terbuat dari aji. Di atas MS 600 kali rasa enaknya dibandingkan MSG, monosodium glutamat. 1 kerupuk putih itu kalorinya 50. Nah, untuk kita bisa menghilangkan 50 kalori, apa yang harus kita lakukan? Berjalan cepat dengan kecepatan 6 km per jam selama setengah jam. Baru itu kalori yang 1 kerupuk itu hilang. Apalagi kita makan gulai, kita makan sate, makan bakso, dan lain-lain, plus kerupuk 3. Itu olahraganya mesti ekstra. Dan olahraganya ya paling tidak minimum seminggu 3 kali, setiap olahraga antara 45 menit sampai 1 jam. Ya, terus konsumsi karbohidrat tidak boleh, 0. 1, nasi, tepung-tepungan nggak boleh. Ya, gorengan, jeroan, santan-santanan nggak boleh. Ya, terus makanan yang berpengawet tinggi nggak boleh. Es dingin nggak boleh. Berkarbonasi, ya kan, bersoda nggak boleh. Ya, lakukan itu sebulan, ya, konsumsinya jadi. Misalnya bukannya saya nggak boleh konsumsi nasi, misalnya dia nasinya 2 centong gitu atau 3 centong, turunkan jadi 1 centong aja atau paling 5 sendok cukup. Kenyangkan perut kita dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sayur-sayuran pun bukan sayur-sayuran bersantan. Nah, dengan 2 saset atau 6 saset GARTI setiap hari, ya, plus kalau mau ekstra sebelum tidur. Ya, sebelum tidur itu konsumsi GARTI lagi. Perhatikan pada saat dia pup biasanya itu lebih hitam, lebih bau awal-awal, ya. Misalnya kita konsumsi ini awalnya otomatis 1 pagi, siang, sore 1. Ntar 2 1 1. 2 2 1 2 2 2. Ini berarti udah masuk ke pengobatan. Nanti kalau ditambahkan lagi sebelum tidur 2.
Nah, pada saat udah di sini nih, dia akan ngebuang di jonjot-jonjot yang di lambung maupun di usus 12 jari, itu kan bentuknya kan kayak begini nih, kayak karpet gitu ya. Nah, di sini nih ada makanan nih, sisa makanan tahun 1992. Itu loncat keluar. Sehingga bersih. Kita punya sistem pencernaan, itu namanya colon cleansing, ya. Detoksifikasi, colon cleansing, colon usus, cleansing pembersihan. Jadi dibersihin semuanya. Nah, otomatis konsumsi buah-buahan, boleh makan daging tanpa lemak. Ya, makan sate masih bisa kok, tapi tanpa lemak. Gitu. Ya. Insya Allah sih, apalagi kalau puasa Senin Kemis. Ya, puasa Senin Kemis, mungkin nanti hari Sabtu atau hari Minggunya boleh namanya cheat day atau cheating day. Boleh konsumsi apa aja lah gitu ya. Biasanya kalau orang udah makannya diatur, ya, itu mereka akan pola makannya akan terperbaiki. Sama satu lagi Tibu Nabawi, ya kan? Itu makan ngunyah 33 kali kan? 33 kali. Itu sebenarnya secara psikologi kita makan 33 kali. Kan capek ngunyah 33 kali kalau kita hitungin. Akhirnya makanan yang banyak itu mikir, loh, ini berapa ratus kali saya ngunyah makannya. Akhirnya porsi makanannya mengecil, berkurang. Ya kan? Nah, sehingga kita punya habit baru yaitu makan hanya untuk menyambung kalori saya dari pagi menjadi siang. Ketemu lagi makan siang. Dari siang saya konsumsi sampai sore, ketemu lagi makan sore. Udah. Yang terjadi pada kita, ya, makan pagi untuk ketemu makan siang dan makan malam double. Terus makan siang, ketemu makan malam, dan sebelum tidur, double. Sebelum tidur makan lagi untuk besok pagi saya mau nggak makan, ternyata makan. Akhirnya double, numpuk. Yang kasihan organ apa? Organ liver kita. Karena dia kerja terus mengkonversi asupan makanan berlebih menjadi lemak. Lemaknya, kalau udah kebanyakan lemak, yang kasihan siapa? Sirkulasi darah kita yang akan bermasalah. Terus udah banyak tambahannya penyakitnya. Jadi kembali lagi kalau emang itu niat mulia sekali mau menurunkan berat badan. Kenapa? Kalau dia berhasil, insya Allah dia sehat dan pola makan dia bagus, pola minum dia bagus. Dan lebih irit, makan 2 kali. Apalagi Bu yang tadi makannya cuma sekali, siapa namanya tadi? Ibu siapa tadi itu yang di atas? Iya, yang makannya cuma sekali pokoknya makannya sekali aja. Itu ya, wanita idaman. Bu Roza ya. Fauzan Ahmad, ya kan? Iya. Roza, iya. Wanita idaman itu. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Ini lagi sedikit. Ini ada untuk selangkangan yang suka lecet dikarenakan bekas haid, kadang-kadang suka timbul kemerahan di permukaan kulit yang lecet dan gatal-gatal, tepatnya dari dalam dan luar. Itu minumnya apa dari produk MSI? Ini biasanya pH pada organ reproduksi terutama di vagina bagian luar, labia mayora, ini pH-nya rendah. Ya, pH-nya rendah. Kalau pH-nya bisa ditingkatkan menjadi 7 atau 8, itu insya Allah masalah ini akan hilang dengan sendiri. Jadi dia harus konsumsi Biosimapro, Siranto Blue, Manjafikan. Oke Pak. Terus Pak, itu berat badan pengaruh nggak Pak? Adanya berat badan pengaruh. Karena sering terjadi gesekan antara paha kiri dan kanan itu ya Pak ya? Ya, lipatan. Jadi kenapa? Karena kan dia gesek terus. Dan itu pun permukaan antara gesekan paha itu agak kehitaman, warnanya jadi nggak merata gitu. Ya, karena dia terjadi pigmentasi. Nah, saran saya pakai minyak zaitun saja.
ya, Minyak zaitun. minyak zaitun sehingga dia licin. Dan minyak zaitun itu dia akan menyerap ke dalam kulit. Bagusnya rutin mau tidur gitu ya Pak, supaya maksimal hasilnya ya. Mau tidur, mau pergi, terutama mau pergi karena dia gerak banyak, ya. Jadi saran saya zaitun aja. Kalau Vito Green kita rutin kan membantu nggak Pak? Vito Green. Membantu kan ke kulitnya, ya, membantu. Oke. Dia langsung tanyain yang di bawahnya ya, yang ambeien bisa langsung. Halo. Oke. Ini Pak, untuk ambeien. Nah, ini kasusnya saya sendiri. Udah lama nih ceritanya kan. Karena BAB-nya sering sering agak keras gitu. Jadi udah pernah berdarah gitu kan Pak. Habis itu sekarang tuh udah nonjol gitu. Jadi Udah mulai nonjol gitu. Jadi kayak agak kesendat gitu. Kalau kita mau BAB tuh nggak lancar kayak dulu. Agak ada kesendetnya karena itu. Jadi dia itu terjadi pembengkakan vena, ya, atau saluran pembuluh darah besar, ya, pada area bawah anus atau rektum, ya. Jadi namanya juga hemoroid, ya. Jadi direntangkan, ya, direntangkan tuh ngeden misalnya, itu akan sakit dan nggak nyaman bagi dubur. Konsumsinya gamat, biosimapro, Garti, dan manjafikan, ya, gamat. Ya, 4 obat itu harus dikonsumsi loh, ya. Dosisnya mulai Itu dari konsumsinya langsung bersamaan ya Pak ya? bersamaan 2 jam sebelum makan. Mulainya dari dosis ringan dulu ya kan Pak? Ya, jadi minum dulu biosimapro tetes. Misalnya 2 atau 3 tetes di bawah lidah. Gamat 1 tablet dulu pakai air kan. Nah, Garti langsung. Ya. Nah, manjafikannya, ya, nyeduh manjafikan tahu ya. Jadi airnya dulu ditampung dalam gelas. Saran saya diteteskan Ziranto Blue kalau mau. Oh, jadi sekaligus ngaruh itu ditetes jiran dulu ke manjafikannya ya Pak? Masih dalam kondisi air putih. Oh, air putihnya. Hangat, ya. Sebelum manjafikan masuk. Ya, diteteskan, diaduk, tawaf, udah, baru masukkan si manjafikan. Oke. Baru diaduk. Untuk manjafikannya dosis 2 sendok Pak? Cukup. Oke, sip. Nanti biasanya itu detoxnya itu Iya, timbal balik. ya, Timbal baliknya itu gimana nanti Pak? bisa jadi sekarang masih ada berdarah, enggak? Jarang-jarang. Kalau misalnya udah nggak lancar BAB, itu udah gitu agak keras, itu biasanya muncul lagi. Ya, jadi gini, dia akan muncul darahnya banyak. Ya. Setelah itu dia akan memperbaiki si pembuluh darah, si vena yang luka itu. Nah, memang disarankan harus banyak minum air putih hangat. Ya. Terus juga makan makanan yang jangan terlalu keras, ya. Terus juga jangan sekali-sekali menunda BAB. Karena kalau kita nunda BAB, justru cenderungnya feses atau kotoran kita itu akan menjadi keras. Numpuk dia jadinya ya kan Pak? Begitu berasa mau pup, langsung pup. Langsung aja pokoknya, jangan ditunda-tunda. Iya, itu sih kebiasaan itu Pak. Iya, ya. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada Bu Yuni. Bu Yuni kalau nanti mau nanya langsung aja bicara ya. Terus ini saya lanjut lagi yang terakhir mungkin ini kalau untuk mata rabun jauh apa yang harus dikonsumsi Pak? Gamat dan biosimapro. Gamat dan biosimapro ya. Nanti ada produk kita yang lagi saya racik namanya Matarang, mata terang. Itu isinya ada asitaba, seledri Jepang, ada ekstrak tomat, ekstrak carrot, ekstrak wortel, sama lupa saya. Rasanya
rasanya strawberry kalau nggak salah. Cuman saya tunggu approval dari founder dan Royal Crown yang lain. Oke. Karena mata banyak, saya melihat apa MS ini banyak yang silindris, yang minus, yang plus gitu. Cuman untuk sementara yang antioksidan tinggi sama protein tinggi, Biosima Pro sama Gamat. Ya. Oke. Ini yang tadi hepatitis ini kan dia ngomongin masalah konsumsi Gamalab, Simapro, Giranto Blue dan Garti. Itu tepatnya bagaimana konsumsinya, Pak? Langsung? Iya, semuanya langsung. Berarti 2 jam sebelum makan ya? Iya, betul. Oke. Jadi Garti, Gamat, Simapro, Giranto Blue ya. Biasanya kalau hepatitis itu gejala yang timbul tuh nafsu makannya kurang, hilang. Suka mual, suka muntah, nyeri perut bagian bawah, kulit mata kuning, sakit kuning, sering lelah, nyeri pada tubuh dan kepala gitu. Itu kadang-kadang makannya terlalu banyak yang berpengawet, ya. Hati-hati konsumsi makan, terutama anak-anak gitu. Jadi sistem imunitasnya berkurang jauh, masuk virus itu, sudah dia bercokol di situ deh. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir dari Bu Yuni Royal Crown, Pak. Kalau kolesterol tinggi, yang cepat apa Pak minumnya biar cepat turun nih? Biosima Pro. Biosima Pro, Bu Yuni. Biosima Pro sama Garti ya. Ya, Biosima Pro. Sama ya, Garti. Garti. Videonya hidupin Bu Yuni, udah semua pertanyaan sudah habis. Tanya. Oke, silakan Bu Tuti ya. Tadi kan mengenai polip tadi. Nah, saya terlewati nih. Soalnya lagi sambil jualan kan. Itu untuk polip itu konsumsinya apa aja ya, Pak? Kalau polip itu, itu kan seperti, ini polipnya di mana? Di hidung atau di rahim? Di hidung. Dia kalau kumat agak susah napas katanya. Ya, itu kayak sinusitis. Sinusitis Hampir gitu. mirip. Iya, jadi konsumsinya Gamat, Biosima Pro, Garti, Giranto Blue. Oke. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Bu Yuni, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Sudah Pak. Pak Maheda, terima kasih sudah banyak pencerahan luar biasa sekali. Jadi yang tadinya kami hanya tahu sedikit, jadi akhirnya setengah. Semoga teman-teman apa yang disampaikan oleh Bapak Maheda bisa melancarkan waktu promosinya, tidak kesulitan lagi untuk menjawab konsumen-konsumennya. Ini lagi satu Pak Maheda, ini nyangkut. Terakhir nih Mbak Yani minta untuk amandel Pak, anak usia 6 tahun. Amandel itu karena ada masuk virus atau bakteri yang mau bercokol di kerongkongan. Jadi amandel itu adalah sinyal tubuh kita akan adanya kemasukan bakteri, virus, radikal bebas termasuk di situ. Jadi jangan dipotong amandelnya ya ibu-ibu, ya, jangan dioperasi. Supaya caranya adalah untuk apa? Dia keluarkan aja virusnya, ya kan? Virus, bakteri, radikal bebas, logam berat masuk sini, keluarkan. Biosima Pro, Gamat, boleh? Ya, Biosima Pro, Gamat, Giranto Blue, 3 itu. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, kasih Garti. Anak-anak minum Garti itu udah kayak lek gitu, ya. Nah, saya tambahkan begini. Kalau kita konsumsi obat herbal kita, bagi yang ada penyakitnya, bagi yang ada racunnya di dalam tubuhnya, maka akan terjadi detoksifikasi, direction of cure, atau healing crisis, atau tindak balas ke arah penyembuhan. Ya, namanya 4. Jadi ngomongnya jangan detox mulu, bosen.
Ya. Selain detox disebutnya direction of cure, DOC. Direction of cure. Direction of cure. Cure ya, cure itu penyembuhan. Atau healing crisis. Ya, healing crisis artinya penyakit biasanya terjadi di penyakit yang kronis dan degeneratif. Pada saat dia terjadi penyembuhan, muncul nih healing crisis. Krisis penyembuhan artinya apa? Penyakit-penyakit kecil-kecil yang diabaikan, bisulan, biduran, pusing, mencret, ya, itu muncul lagi. Nah, seolah-olah kalau orang konsumsi obat herbal kita yang berkhasiat, ya kan, kok saya jadi penyakitnya ada 3. Saya udah sakit perut, asam lambung saya tinggi, kok sekarang saya mual-mual, kepala pusing, muntah-muntah, mencret. Gimana nih si obat? Harusnya nyembuhin malah nambahin penyakit jadi 4. Padahal itu adalah proses yang namanya healing crisis. Ya, disebut detoksifikasi. Nah, atau tindak balas ke arah penyembuhan, ya. Nah, itu akan berlaku kembali pada saat dia mengkonsumsi obat herbal kita. Nah, kalau jadi sebuah keniscayaan kalau mengkonsumsi obat herbal akan terjadi detoksifikasi. Tolong dicatat ya, sebuah keniscayaan kalau mengkonsumsi obat herbal akan terjadi direction of cure, healing crisis, tindak balas ke arah penyembuhan. Nah, pertanyaannya, Pak, saya konsumsi obat herbal, kok nggak terjadi detoksifikasi, Pak? Ada 2 jawabannya. Yang pertama, maka obat herbal tersebut tidak berkhasiat. Ya, tapi kalau misalnya obat herbal MSC, semuanya detoksifikasi, malah gila-gilaan detoksifikasinya. Jadi detoksifikasi vulgar namanya. Yang membuat, karena detoksifikasi vulgar itu adalah membuat pasien tidak nyaman, ketakutan. Ya, kenapa? Karena pola pikir dia, saya sembuh. Karena apalagi kalau pasien yang sering konsumsi obat kimia, dia satu makan pil, kapsul, sembuh. Ya kan? Tiba-tiba dia minum Gamat atau Biosimapro, tambah sakit. Setelah itu dia akan sembuh. Itu yang namanya proses detoksifikasi. Nah, jadi kalau dia nggak terjadi detoksifikasi, obat herbalnya placebo namanya. Yaitu tidak berkhasiat atau komposisi herbalnya itu ekstraknya rendah sekali. Sehingga orang nggak akan kerasa. Dan juga tidak cukup kuat, zat aktifnya mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Itu 1. Jadi alasannya placebo obat herbalnya. Kedua, ya, kalau tidak terjadi detoksifikasi atau DOC, maka seluruh zat aktif yang ada di obat herbal tersebut diserap untuk menunjang pertumbuhan tumbuh kembang si tubuh tersebut. Biasanya banyak terjadi pada anak-anak, ya, atau remaja. Dia minum itu Gamat. Karena kemarin yang di Aceh nih kalau nggak salah siapa ya? Mbak Andriani ya kalau nggak salah. Dia WA saya, ya kan? Atau sorry di Padang, ya. Ibunya taruh Gamat, kan dihitung 60. Tiba-tiba sisa 50. Besok tiba-tiba sisa 40. Dia lihat, nak, kamu makan Gamat, dikunyah aja sama dia. Jadi dia ngerasa ketakutan, nih anaknya minum 10 tablet Gamat, kenapa-napa ya gitu. Tapi dia setelah dicek nggak kenapa-napa. Nah itu si zat aktif yang ada di Gamat itu diserap seluruhnya untuk pertumbuhan anaknya. Otaknya bertumbuh, kulitnya bertumbuh, tulangnya bertumbuh, ototnya juga bertumbuh. Yang persis kita tadi bicarakan di khasiat Gamat tersebut. Ya, jadi kalau dia tidak terjadi detoksifikasi, 2, komposisinya rendah, abal-abal berarti obat herbalnya, ya. Kedua, seluruhnya diserap, ya, biasanya terjadi oleh anak kecil dan remaja. Itu aja, ya. Oke, ini yang terakhir, Ibu Cut Aklima, anak saya kembar, alergi debu dan asap. Konsumsi apa itu, Pak? Biosimapro sama Gamat, umurnya berapa? Ibu Cut Aklima bisa hidupin mikrofonnya, Bu, kalau untuk anak sendiri. Nah, Ibu. Ya.
12 tahun, Pak. 12 tahun sudah. Gamat sama Biosimapro. Itu dosisnya gimana, Pak? Dosisnya dari dosis ringan tadi yang saya sampaikan. Oh, dari dosis ringan dulu. Sekalian itu, Pak? Ya, dosis ringan ya sekaligus 2 atau 3 obat herbalnya dikonsumsi 2 jam sebelum makan. Ya, kalau anak-anak saya nggak tahu, Biosimapro sih anak saya sih konsumsi begitu aja, nggak masalah. Umurnya 14 tahun. Iya, kalau selama ini Biosimapro dia rutin, cuman kalau Gamat yang kalau pilek-pilek aja baru saya kasih gitu. Ya, jangan. Jadi gini, karena ini alergi, alhamdulillah obat herbal kita itu bisa menyembuhkan alergi. Saya ini dulu ada asmatis bronkitis dulu. Alergi kalau kena AC, saya di bronkus, di batang paru-paru saya itu banyak slime-nya, banyak dahaknya. Sehingga kalau saya tidur mendengkur ngik-nguk kayak asma, ngik-nguk, ngik-nguk. Kalau kecapean, kalau stres, 3 tuh pemicunya. Ya. Saya sekarang tiap hari konsumsi Biosimapro dan Gamat. Ya, dosisnya tinggi. Ya kan? Nah, itu kalau saya capek, saya stres, saya kena AC, ya, karena istri saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC, sedangkan saya nggak bisa tidur kalau pakai AC, mati nggak? Nggak bisa tidur sekamar tuh. Nah, akhirnya saya yang ngalah, saya minum konsumsi obat Biosimapro. Jadi kalau malam istri saya bilang, udah minum Biosimapro belum? Gitu. Udah Bun, kenapa nih AC mau saya dinginin nih sampai 18 derajat gitu kan? Speednya yang paling full lagi. Nah, tapi akhirnya alhamdulillah saya sehat. Artinya kita bisa hilangkan alergi. Kenapa? Pemicu alergi itu karena ada bakteri sama virus yang ada menjadi laten di bagian-bagian tubuh kita, terutama di bronkus, di sinus, sama di kulit, subkutis terutama. Gitu. Jadi kalau udah tahu cara gimana menghandle atau mengeluarkan si virus, bakteri, radikal bebas dan logam berat keluar dengan meningkatkan pH tubuh kita, itu insya Allah badan kita sehat. Itu kalau konsumsi Gamat bisa dengan air yang udah ditetes Biosimapro gitu ya, Pak ya? Kalau saran saya buat anak ibu 12 tahun langsung aja dikunyah, Bu. Kunyah kruk-kruk minum air, udah. Oh gitu. Oh iya Pak. Ya. Jadi si tabletnya itu dikunyah aja, kan juga rasanya kan nggak pahit ya. Nggak pahit ya Pak ya. Ada manis sama asin karena dia Gamat binatang laut ada rasa asinnya, nano dikit lah, tapi enak. Iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Oke. Berarti pertanyaan semua udah terjawab. Nah, Pak Maeda juga. Bu Yuni. Bu Yuni, kemanakah dikau? Jadi pertanyaan semua udah terjawab Pak Maeda. Jadi mungkin saya ucapkan terima kasih buat Pak Maeda, Ibu Yuni, dan teman-teman yang lain yang sudah meluangkan waktu sampai jam 5 sore. Pas. Sudah menjelang jam 5 sore, jadi tak henti-hentinya kita harus belajar terus dan terus belajar, dan nantinya kalau ingin tambahan ilmu lagi, silakan download untuk produk-produk yang lainnya, silakan masuki ke MSI TV channel, di sana juga ada gini, untuk herbalogi juga ada, yang ingin tahu tentang herbalogi, jadi ada dosis-dosis di sana, silakan download sendiri, dan sebarkan ke timnya yang lain, karena itu sangat bermanfaat. Dan hari ini saya ucapkan Pak Maeda sekali lagi, Bu Yuni dan rekan-rekan yang lain, semoga semakin sukses, MSI semakin jaya, dan long life. Terima kasih buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.